Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar, bunga melati, harumnya sungguh memikat. Apa kabar ibu, bapak hadirin hari ini? Apakah sehat? Ibu masih semangat? Bapak masih semangat? Kompak rupanya. Izin saya, mari kita berdoa. Semoga acara kita pada siang yang berbahagia ini berkah. Amin. Kita semua Allah takdirkan bisa pergi ke Baitullah. Amin. Bisa tawaf di Ka'bah. Amin. Bisa sa'i dari Safa ke Marwah. Amin. Saya doakan Bu, saya doakan Pak, semoga pulang dari sini Allah tambah rezeki kita. Amin. Bisa beli rumah 1, 2, tanah dan mobil mewah. Amin. Semoga yang ceramah bisa cepat nikah. Ya Rabbal. Ustaz belum nikah? Belum. Makanya kalau ada anak-anak ibu nanti chat awal aja, chat. Dah. Izin saya yang saya hormati Bapak Pembina Fosil, orang-orang tua saya, Bapak Pembina, Bapak Ketua Fosil, Bapak Penasihat Fosil, Bapak Ustadz yang tergabung di forum Fosil yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua BKM yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Profesor, Bapak Doktor, Ibu-ibu Bilal Mayit, Ibu-ibu Du'afa yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga hadir kita di sini Allah berikan langkah-langkah kemudahan kelak nanti bagi kita semua. Amin. Bu, saya nggak lama-lama, izin saya pesan Pak Pembina tadi, Ustadz jangan lama-lama ceramahnya karena kita mau zikir. Oke Pak, yang penting siang hari ini Pak, yang penting siang hari ini Bu, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus daripada ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele. Yang penting apa Pak Ustadz? Yang penting izin Bapak, izin Ibu, ikan kakap, ikan mujair, siap cakap? Ibu yang bilang bukan aku. Hebatnya acara fosil kita siang hari ini Pak, biasanya kalau ada acara-acara gini ibu-ibunya ngantuk Pak. Ngantuk kenapa Pak Ustadz? Lapar. Tapi hebatnya di fosil nih, hebatnya pengurus-pengurus fosil nih, belum lagi aku naik, ibu-ibu udah sibuk makan mie sop. Tengoknya aja sebenarnya dari tadi Pak, ibu-ibu tuh foto-foto dia. Mau dia cengak, tengok lagi Ustadz kami makan. Ustadz dulu nggak makan Ustadz kan? Nah, tengok itu gua, aku tuh makan. Tepuk tangan untuk pengurus fosil. Kita doakan fosil ibu terus berkembang, melebarkan sayap-sayapnya. Dan bukan hanya Deli Serdang Pak. Bukan hanya Deli Serdang, tapi satu kota Medan ini di bawah naungan fosil. Amin. Ya Rabbal. Dua yang mau saya sampaikan kepada ibu, dua yang mau saya sampaikan kepada bapak. Yang pertama, kalau hari ini kita mau hidup bahagia, pertama, izin saya, kunci hidup bahagia hari ini bukan banyak harta. Kunci hidup bahagia hari ini bukan punya mobil mewah, bukan. Kunci bahagia hidup di dunia ini bukan ibu punya keturunan yang banyak, bukan. Izin saya, berapapun hari ini Allah kasih ibu anak, 1 Pak Ustadz, alhamdulillah. 2 Pak Ustadz, alhamdulillah. 3 Pak Ustadz, alhamdulillah. Izin saya, yang paling penting kalau ibu mau bahagia, kalau ibu mau bapak mau bahagia, 1 kuncinya, didik dia jadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan bapak, yang bisa mendoakan ibu. Ketika bapak terbaring kaku, ketika ibu terbaring kaku, dialah yang akan menyiapkan fardu kifayah bapak dan ibu semua. Itu satu. Gak sibuk lagi Pak, ketika bapak meninggal, ketika ibu meninggal, gak sibuk anak-anak kita. Kemana Pak Ustadz? Nih, hari ini Wak Bilal mayat. Gak sibuk lagi dari Wak Bilal mayat. Siapa yang menyelesaikan fardu kifayahnya Pak
Betapa bahagianya seorang ibu, betapa bahagianya seorang ayah ketika kita meninggal, Pak, ketika kita meninggal, Bu, anak yang kita kandung 9 bulan 9. Ini berapa bulan Pak Ustaz? 3 bulan, 3 bulan. Enggak apa-apa masih kecil. Yang kita kandung 9 bulan 10 hari, kelak kita besarkan dia, kita susukan 2 tahun lamanya, kita urus dia dari bayi, anak-anak, anak remaja sampai dewasa, meninggal kita, dia yang menyolati kita, senang hati. Tapi sebaliknya, kita kandung dia, kita susukan dia, kita rawat dari bayi, remaja, sampai dewasa, sukses, profesor, doktor, punya gelar hebat, punya kerja yang hebat. Ketika emak ayah meninggal, tak bisa mendoakan ayah dan emak. Kenapa Pak Ustaz? Satu salah. Ketika anak itu kecil, anak nggak diajarkan baca Al-Quran. Bu, saya mau nanya sama ibu, saya mau nanya. Boleh saya nanya ke ibu? Boleh? Boleh Bu? Di rumah ibu, pak, bapak lah yang jawab, Nggak usah tanya sama ibu-ibu. Bapak aja yang jawab. Pak, di rumah bapak semua, istri bapak kan tidak punya istri, iya Pak Ustaz. Di rumah bapak lebih sering dengar istri bapak dibaca Quran atau merepet? Nah, dengar ibu, dengar. Gak dengar orang Pak, gak dengar. Kita ulang sekali lagi. Pak, di rumah bapak lebih sering dengar ibu nih baca Quran apa merepet? Dengar kuping ibu, Bu. Salah, itu bapak saya bilang. Jangan Bu, jangan ibu banyak merepet ketimbang baca Al-Quran. Izin saya, Ustadz, kami nih Pak Ustadz, perempuan memang Allah takdirkan untuk merepet, betul Bu? Tengoklah Pak Ustadz, walaupun kami merepet Pak Ustadz, semua kerjaan rumah selesai, betul? Walaupun kami sambil merepet Pak Ustadz tuh, cuci piring selesai, bersihkan rumah selesai, nyuci baju selesai. Tapi tengok bapak-bapak tuh kalau merepet Pak Ustadz, dia merajuk gigi luar rumah. Betul Bu? Nah, izin saya. Tak ada satu ibu-ibu di dunia nih Bu, terlepas dari ibu-ibu di Sunggal nih, gak ada manusia terkhusus perempuan yang tak pernah merepet. Tapi izin saya, ketika ibu merepet, bisa nggak ibu ucapkan kalimat-kalimat yang baik keluar dari mulut ibu itunya? Bisa? Aku takut Pak BKM, aku takut Bapak Ibu semua ketika mama itu merepet, apa yang diucapkan? Izin Pak Ustadz, izin. Dasar kau anak B. Apa B Pak Ustadz? B. Dasar kau anak C. Apa Pak Ustadz? Celeng. Di sana, di Sunggal ini semoga nggak ada, amin. Emak-emak di luar kota Sunggal nih Pak, emak-emak yang binji, biar aja lah binji, biar binji jadi korban. Orang ini udah bukit lawang. Orang-orang bukit lawang sana pedalaman, izin saya. Oh enggak bukit lawang, salah. Orang Rambung udah rumahku udah. Orang ibu-ibu di luar sana, apa yang diucapkannya ketika marah Pak? Izin saya. Dasar kau anak kurang ajar, dasar kau anak enggak berbakti sama mama, dasar kau anak begini. Jadi anak begini. Apa yang ibu ucapkan hari ini, itulah anak nanti menjadi seperti itu. Dasar kau anak kurang ajar, kelak 10 tahun yang akan datang betul kurang ajar. Betul kok. Dasar kau anak gak tahu diuntung, gak berbakti sama ayah sama mamamu, betul. 10 tahun yang akan datang jadi ucapan ini. Makanya ibu harus sadar, bapak harus sadar ketika bapak marah, ketika ibu marah, ternyata ketika bapak dan ibu marah begitu begini ternyata di belakang ibu ada malaikat yang mendoakan ibu. Apa yang diucapkannya Pak Ustaz? Amin. Dasar kau anak begitu. Jadi Pak Ustaz dulu doa sama Pak Ustaz kayak mana emangnya kok hari ini kok udah ganteng pandai ceramah. Ibu tahu Bu, saya ini orang Melayu. Ada orang Melayu sini? Oke, sama saudara kita. Nah, apa yang diucapkan mama Melayu dulu Bu? Izin saya, bukan membanggakan suku Melayu. Sama kita, Melayu,
Jawa, Batak, Karo, sama semua. Terikat dalam satu kalimat. Apa Pak Ustaz? La ilaha illallah. Apa itu yang diucapkannya Pak Ustaz? Memang mulutnya marah, tangannya mencubit, tapi apa yang diucapkan mamanya? Dasar kau anak betuah kau ya, betuah kau ya, betuah jadi ustaz, jadi ustaz, jadi ustaz, jadi ustaz. Mulutnya sampai begini, dasar kau anak betuah, kau anak betuah, anak betuah kau ya. Jadi anaknya, kayak mana Pak Ustaz? Yang berdiri di depan ibunya. Tapi Bu, izin saya, mama-mama yang hari ini Gen Z kita nih yang hadir di sini, terkadang lupa. Lupanya kenapa Pak Ustaz? Ternyata emak-emak yang hadir yang hari ini hidup di zaman ini ternyata lupa. Lupanya apa Pak Ustaz? Lupa ternyata ucapan ini sangat berbisa. Makanya ibu izin, kalau ibu mau punya satu kebahagiaan di dunia maupun nanti kelak di akhirat, satu, didik anak ibu menjadi anak yang baik, didik anak ibu menjadi anak yang soleh. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu. Yang kedua, bersyukur sama suami. Bersyukur sama Pak, terlepas dari judul kita nih Pak, menyambut bulan suci Ramadan, berbagi kepada Bilal Maid Marbot dan itu. Ini mau saya sampaikan kepada ini. Ini mau menjelang Ramadan. Jaga ucapan ibu sama suami. Makanya Bu, orang yang paling jarang bersyukur tuh Pak adalah ibu-ibu. Kenapa Pak Ustaz? Beda raut wajahnya ketika dikasih 200.000 sama dikasih limpul sama suami. Kalau dikasih 200.000, lembut mulutnya, manis mulutnya. Pulang abang, bang, iya deh. Mau makan apa bang? Mau makan soto deh. Siap Pak, buatkan soto. Tapi kalau dah limpul dikasih bapak tuh, izin. Bertanya ibu ketiga kali sama bapak. Apa yang ditanya Pak Ustaz? Betul-betul limpul nih bang. Iya deh, cuma limpul hari ini dapat abang. Betul-betul limpul bang. Iya deh, cuma limpul yang hari ini abang dapat. Bang, betul-betul limpul bang. Iya deh, cuma limpul. Bersyukurlah deh apa yang hari ini abang dapatkan. Bu, kira-kira ketika ibu dikasih limpul sama bapak nih, marah-marah ibu, ditambah bapak enggak duit? Ditambah enggak? Makanya jangan marah-marah, bersyukur aja. Bersyukur kepada bersyukur. Tapi resikonya darah tinggi lah pula. Ikan asin sambal belacan nasi panas saja ya kan? Gak bisa lagi cuma limpul. Makanya izin Pak. Ketika ibu-ibu ini marah, apa yang Bapak buat? Bapak jangan melawan, Bapak jangan ucapkan kalimat-kalimat juga. Bapak satu diam, yang kedua, Bapak ambil air. Jangan disiram, marah ya. Bapak ambil air, Bapak bacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi jangan depan mukanya ya, luar. Rahmanirrahim. Waladhdallin. Dah, Bapak tiup kan? Nih, Bapak siramkan ke tangan Bapak sedikit. Ya, nih kan? Kemudian Bapak satukan di tenggoknya. Terus Bapak bilang gini, pergi kau setan, Bapak bilang. Tapi di dalam hati Pak, izin saya, di dalam hati. Kenapa Pak Ustaz? Kalau Bapak bilang kayak gitu kuat-kuat di depan muka dia, dua gendangnya. Apa tuh Pak Ustaz? Kalau enggak setan tuh yang pergi, Bapaklah yang pergi dari rumah. Kenapa kok ditaruh di tangkok Pak Ustaz? Tanya sama guru-guru kita, tanya sama ustaz-ustaz kita, tanya sama para ulama-ulama kita. Ternyata Bu, Allah menciptakan satu makhluk. Apa nama makhluknya Pak Ustaz? Namanya dustin. Di mana diletakkan Allah Pak Ustaz? Di tangkok kita. Itulah dustin itu yang memudahkan ibu-ibu nih. Kalau dia merepet Pak, itulah yang memudahkan munculnya. Itulah. Makanya kalau ibu-ibu ini marah, bacakan Al-Fatihah, sapukan ke tengkuk-tengkuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hidup mau bahagia, sering berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sesungguhnya kelak orang yang mendapatkan kebahagiaan adalah orang-orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang tenang. Siapa hati yang tenang tuh Bu? 7. Ketika dia mau tidur, dizikirkannya 7 anggota badannya itu. Kenapa Pak Ustaz? Karena 7 anggota badan itu berpotensi untuk melanggar aturan-aturan Allah. Apa aja itu Bapak Ustaz? Apa-apa aja itu Ustaz?
minta ampun mata ibu ketika ibu mau tidur. Yang kedua Pak Ustadz, telinga. Minta ampun telinga ibu ketika dari subuh sampai ibu mau tidur. Ya Allah, minta ampun. Apa yang ku dengar hari ini, ampunkanlah dosa-dosaku. Apabila ada yang dengar kalimat-kalimat yang kau murka, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku. Yang ketiga Pak Ustadz, mulut. Ini ibu-ibu, banyak ibu-ibu yang masuk neraka gara-gara mulutnya. Kenapa Pak Ustadz? Gibah. Yang kedua Pak Ustadz, namimah. Mulut, minta ampun sama mulut, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ampunkanlah mulutku. Kalau dari subuh aku bangun tidur sampai harinya aku mau tidur, ada aku buat salah ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Yang keempat Pak Ustadz, tangan. Kalau tangan ibu sering memukul, tangan ibu sering mengambil, tangan ibu sering melakukan yang diharamkan oleh Allah, minta ampun tangan ibu. Yang kelima Pak Ustadz, perut. Minta ampun perut Pak, minta ampun perut Bu, karena takutnya di perut banyak makanan-makanan yang haram kita masukkan. Itulah penyebab kita payah ke masjid, betul Pak? Berapa banyak masjid kita nih? Tapi jamaahnya nggak banyak. Ini Pak BKM tahu nih, orang-orang yang terzolimi nih sebenarnya. Nah, perut. Yang ke-6 Pak Ustadz, izin saya Bu, izin. Yang ke-6, kemaluan. Minta ampun sama kemaluan. Kalau ada yang buat haram, kalau ada yang tidak diinginkan terjadi, minta ampun atas kemaluan kita. Yang ke-7 Pak Ustadz, kaki kita. Makanya dalam ilmu lataif itu Pak, Syekh Abdul Wahab Rokan An-Naksabandi ketika beliau mau tidur, 7 anggota badan harus dimintakan ampunan. Apa itu Pak Ustadz? Istighfar. Mata, telinga, tangan, perut, kemaluan, kaki, 7. Kapan dilakukan Pak Ustadz? Ketika kita hendak tidur, ibu duduk di tempat tidur ibu sampai ibu melendot, kemudian kaki ibu diselonjorkan ke depan. Terus apa yang kami ucapkan Pak Ustadz? Ya Allah, ampunkanlah mataku. Kalau mataku dari pagi sampai aku mau tidur ada mengucapkan kalimat yang tak baik. Ya Allah, ampunkanlah telingaku. Kalau dari subuh tadi sampai malamnya aku mau tidur ada dengar kalimat-kalimat yang tak baik. Ya Allah, kalau ada di perutku ada makanan-makanan yang haram, ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, kalau kakiku tadi pagi melangkah ke tempat-tempat yang Engkau haramkan, ampunkanlah dosa-dosa. Makanya ibu dua, kunci bahagia di dunia. Apa tuh Pak Ustaz? Yang pertama didik anak, yang kedua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cocok? Cocok? Zikir kita Pak. Jam berapa Pak? Awak takut juga Bapak udah nengok-nengoknya aja. Gak bisa nih Pak. Nanti asar kan.